Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara dengan NRP 332022-161 akan menjelaskan hasil analisis kesuksesan bisnis dari Sony Group Corporation yang telah saya lakukan. Tokyo Telecommunication Engineering Corporation atau yang disingkat menjadi Totsuko didirikan pada 7 Mei 1946 oleh Akio Morita dan Masaru Ibuka. Berawal dari departemen store yang telah terkena bom di Tokyo dengan 8 karyawan dan produk pertama mereka yaitu rice cooker. Selama beberapa tahun, mereka mencari opsi nama yang lain sehingga lebih mudah diucapkan, hingga akhirnya menjadi Tokyo Teletech. Namun nama Teletech sudah digunakan perusahaan lain, sehingga pada 1958 mereka mengenalkan Sony Corporation. Keduanya mengklaim jika nama Sony memiliki arti semangat, kebebasan, dan keterbukaan terhadap inovasi. Selain itu, nama ini juga lebih mudah untuk dieja oleh bahasa lain. Sony Group Corporation mengkhususkan diri dalam pengembangan desain, produksi, manufaktur, dan penjualan peralatan, instrumen, dan komponen elektronik yang meliputi game and network service, music, pictures, entertainment technology and service, imaging, and sensing solution, and financials. Contoh produk ternama mereka ada PlayStation, Walkman, Blu-ray, Cybershot, Bravia, Exmor, Xperia, dan Airpic. Sony berfokus pada inovasi, desain, dan layanan pelanggan, seperti berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memperkenalkan teknologi dan fitur mutakhir, beradaptasi dengan tren digital, dan menyediakan produk dan solusi inovatif bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Model bisnis yang digunakan Sony Group Corporation adalah menggabungkan diferensiasi produk, akuisisi strategis, dan penawaran yang berpusat pada pelanggan. Sony dinobatkan sebagai 2023 World Most Ethical Companies dengan fokus pada bidang-bidang seperti kepemimpinan yang luar biasa dan komitmen terhadap integritas bisnis melalui praktik etika, kepatuhan, dan tata kelola yang terbaik di kelasnya. Sony berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai metode seperti layanan pelanggan, media sosial, dan inovasi produk. Strategi pemasaran yang digunakan Sony yaitu meluncurkan iklan yang tepat sasaran, melibatkan pelanggan melalui konten interaktif dengan tujuan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memberikan pengalaman yang luar biasa. Sony meningkatkan efisiensi produksi mereka dengan otomatisasi dan robotika sehingga membantu mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan akurasi dan mempercepat waktu produksi. Kemudian pada lean manufacturing yang berfokus pada pengurangan persediaan, peningkatan aliran kerja, dan peningkatan kualitas untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi di seluruh proses produksinya. Dan terakhir, integrasi vertikal. Dalam beberapa area seperti sensor gambar, Sony memiliki integrasi vertikal yang kuat, yang memungkinkannya mengendalikan seluruh proses produksi dari desain hingga manufaktur. Manajemen rantai pasokan Sony berfokus pada pertama, kemitraan strategis. Sony membangun kemitraan strategis dengan pemasok utama untuk memastikan pasokan komponen yang stabil dan berkualitas tinggi. Kemitraan ini seringkali melibatkan kolaborasi dalam pengembangan produk baru dan peningkatan proses produksi. Kedua, diversifikasi pemasok. Untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasokan, Sony mendiversifikasikan basis pemasoknya. Ini berarti bekerja dengan pemasok dari berbagai wilayah dan negara. Ketiga, keberlanjutan. Sony semakin fokus pada keberlanjutan dalam rantai pasokannya. Ini termasuk bekerja dengan pemasok untuk mengurangi dampak lingkungan, memastikan kondisi kerja yang adil, dan mematuhi standar etika. Sony merespon tren pasar dan persaingan dengan berbagai cara, menyesuaikan strategi mereka di berbagai segmen bisnisnya. Pertama, fokus pada inovasi dan teknologi. Sony terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan inovatif. Ini terlihat dari pengembangan sensor gambar terdepan, teknologi audio berkualitas tinggi, dan konsol game PlayStation. Mereka juga beradaptasi dengan tren teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Kedua, diversifikasi portofolio bisnis. Sony memiliki portofolio bisnis yang beragam,
mencakup elektronik, hiburan yaitu film, musik, game, dan layanan keuangan. Diversifikasi ini membantu mereka mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang di berbagai pasar. Ketiga, adaptasi dengan tren hiburan digital. Sony merespon pertumbuhan layanan streaming dengan memperkuat divisi musik dan filmnya. Mereka juga fokus pada produksi konten berkualitas tinggi untuk platform digital. Keempat, strategi pasar yang fleksibel. Sony menyesuaikan strategi pasarnya sesuai dengan kondisi regional dan persaingan. Contohnya, mereka terus berusaha untuk mempertahankan posisinya di pasar smartphone dengan fokus pada fitur-fitur unik seperti kemampuan fotografi dan integrasi dengan ekosistem Sony lainnya. Kelima, respon terhadap perubahan konsumen. Sony memperhatikan perubahan preferensi konsumen seperti meningkatnya permintaan akan produk dan layanan yang terhubung dengan personal. Mereka mengembangkan produk dan layanan yang terintegrasi dengan ekosistem digital, seperti perangkat audio yang terhubung dengan layanan streaming musik. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa faktor utama kesuksesan Sony Group Corporation ini ada pada komitmen mereka terhadap integritas bisnis dan fokus mereka pada inovasi, desain, dan layanan pelanggan. Mereka terus memperhatikan konsumen dan terus mengikuti berkembangnya zaman. Untuk memulai kewirausahaan, diperlukan keberanian besar dalam menghadapi tren pasar dan persaingan. Tidak boleh merasa cukup di zona nyaman dan harus berani memulai hal baru. Karena setiap waktunya, zaman berkembang, sehingga sebagai wirausahawan harus selalu melek akan setiap hal yang terjadi di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.